menjadi sumber-sumber masalah dari tim RSGPH. Kenapa sumber masalah? Dia yang dari kemarin menimbulkan momen-momen penting. Dia yang menimbulkan momen-momen luar biasa. Tapi lihat Lemon duduk, tandanya Skylar akan bertanding kali ini bermain. Untuk di posisi gold ladder. Ini dia tim kebanggaan Indonesia yang masih bertahan. Mewakili semua perasaan dan harapan dari tim Indonesia untuk membawa kembali Piala MSC ke Indonesia. Viva RRQ. RRQ tentunya yang sudah siap. Tentunya dengan strategi dan draft pick yang tentunya akan lebih matang nih menghadapi RSGPH. Kita punya R7, Skylar, Albob, Finn dan juga Clay. Oh, dan Alborobo melawan Demon Kite di arah junglernya. Retrinya sama-sama bisa diandalkan dan bahkan dari patternnya juga lumayan cepet ya. Yes, patternnya karena memang pattern assassin. Tipikal pemain assassin Iya, gimana tipikal ya? pemain assassin dia rotate-nya tuh cepat. Tipikal pemain assassin. Dan ini dia coach kita, Viel Indonesia. Mendoakanmu kawanku. Semangat Indonesia. Berdoa untuk kalian semua kawan-kawanku yang berada di sana, brother. Mari kita satukan di kolom komentar adik-adik. Langsung di kolom komentar dengan hashtag IndoPride. Supermasi, Wion MSC, Viva RRQ. Karena kalian semua sekarang sedang menonton perwakilan Indonesia yang akan memperebutkan satu slot ke Grand Final, Momo-chan. Benar sekali, dan ini adalah tim line up dari RSGPH, di mana ada Emon, Light, Aqua, Demon Kite dan juga Nats yang tadi kita udah sebutkan ya. Ini semua personil dari RSGPH memiliki playstyle dan bahkan komposisi hero yang sama sebenarnya. Setuju banget. Kita udah ngebahas sedikit tadi Light. Aku pengen memfokuskan ke arah Nats. Beliau ini sebagai EXP laner juga hero-nya mirip-mirip R7. Iya. Dia pick Esmeralda terkuat 5 kali di pick, 4 kali win. Hampir 100%. Dan di line itu juga di role-nya juga bagus dan impact-nya terlihat sebagai EXP laner sementara Indonesia R7 juga memiliki hero yang kuat dengan Esmeralda, tapi lihat di sini Albert, Clevin dan juga Skylar. Yes. Ini dan juga abis ini ada tim head to head, tapi kita lihat di kolom komentar udah ada Nasran doang dengan IndoPride ya kan tuh. Ada lapak konten IndoPride, Muhammad Labika Hasim IndoPride langsung dengan hashtag Viva RRQ IndoPride-nya everybody. Langsung ramaikan, ada Cute Channel, Zafran Munir, ini adalah penonton kita di pagi hari, di match pertama kita menyentuh 120.000 tepuk tangan buat kesolidaritasan kalian. Sobat Mobile Legends terkait tersolid Goni, silakan untuk tim head to headnya. Wah, ini kalau dilihat sedikit tadi ya agak kecepatan, cuman first tower rate dan turtle rate-nya RRQ masih sedikit leading. Ayo kita ngebahas sedikit keys to victory-nya dari RSGPH. Kita udah tadi bahas sedikit Nats, mirroring pergerakan R7 ini juga menjadi sosok komponen yang penting di mana harus saling membayangi dari R7 dan juga Nats. Light menekan Skylar dan Clay sebagai roamer. Dia juga tahu nggak cuma menciptakan momen, dia juga harus bisa masuk invasi, mencari-cari celah untuk itu create the moment untuk timnya. All in dalam mengamankan objektif. Itu sangat terjadi di gameplay oleh RSGPH. Mereka nggak selalu team fight, mereka kadang-kadang low kill point. Tapi juga yang penting objektif. Iya, objektif. Apalagi menurut Profesor KB ya. Demon Kite ini 80% mainnya tuh objektif. Benar. Jadi dia nggak terlalu suka war. Dia mungkin hanya pok-pok aja. Makanya dia nggak masuk ke most kill tau. Iya. Nggak masuk ke top kill, Momo-chan silakan. Betul. Dan sementara keys to victory untuk RRQ Hoshi juga nih. Dimana harus ada kontes atau ban ke arah Franco. Karena yang tadi dari Goni udah bilang ya. Ini Light juga suka main Franco. Yes. Jadi kemungkinan ada kontes ke arah hero signature dari seorang Finn juga. Tekan Eman dari awal game ini aku setuju banget. Ini karena Eman ini juga, apalagi kita udah tahu ya, late game itu udah pasti tulang punggungnya adalah God lane. Yes. Jadi kalau Emannya bisa di-press dari awal, ini bakalan mungkin jadi keunggulan juga dari untuk tim RRQ Hoshi. Ada satu hero yang sangat-sangat ke arah Eman nih sebenarnya. Cloud. Cloud-nya dari Eman itu harus dipikirin nih sama RRQ. Aku yakin mereka udah punya strategi di mana ini harus di-ban atau gimana nih untuk mencari lawan Cloud gitu ya. Wow, Indonesia 96%. 4%-nya siapa ya guys ya? Oke. Oke, tapi gak apa-apa ya, penting kita Indonesia, IndoPride ya guys ya. IndoPride dong. Filipina juga 95% tukeran. 5% kayak RRQ ya. Oke, adil.
Sisanya tuh, tapi ini mostly tuh tiga negara sisanya 2 tuh ke Indonesia. Ke Indonesia. Iya betul. 2 ke RRQ. Benar banget. Jadi memiliki ini ya peluang yang cukup besar sebenarnya untuk Extra RRQ boost. Hoshi. Benar, extra boost juga apalagi buat teman-teman juga yang sudah mendukung dari hari pertama tentunya sampai akhirnya masih berada di upper bracket. Ini RRQ Hoshi tentunya mereka masih mau memuluskan jalannya menuju grand final. Yes. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan, berdoa dari jauh dan bahkan lihat betapa ramenya para pendukung RRQ yang ada di sana kemarin ya. Sempat lihat dari story-nya Mas Aswin ya. Iya. Story-nya banyak sekali penonton RRQ yang bahkan sampai terbang ke Malaysia. Dan Luar biasa. yaudah aku OTW Malaysia bentar ya. Gak bisa Boleh. kerja. Oh kerja, ya benar. Oke, gak jadi. Makasih loh diingetinnya gitu. Oke, detikan udah habis gue nih. Ya. Detikan udah habis memocan. Ini Ya. makin detiknya habis, makin menuju ke draft pick kok agak makin lebih tegang ya. Benar. Ini kalau kita ngebahas sedikit ekspektasi draft pertama ya, Yes, Gi dan silakan, juga silakan. Momocan. Aha. Ekspektasinya aku tentunya kontes dari Franco, tadi udah dibahas dari Keys to Victory atau Beatrix juga. Oke, Beatrix dan bahkan ini dia draft pick di match pertama. Indonesia, Indo Pride, RRQ Hoshi versus RSGPH. Di mana Fanny 1-1 sudah diamankan, tapi RSGPH menutup Julian dan juga udah ada Akai. Beatrix seperti kata Goni. Yes. Beatrix win condition from RSGPH ditutup, tapi ternyata membuat tersenyum Demon Kite. Dan bahkan Beatrixnya juga di-ban oleh RRQ Hoshi. Mereka benar-benar nge-respect juga sih sebenarnya dari Emannya sendiri di sini. Dan untuk last bandnya harusnya Valentine gak sih? Valentina masih 100%. Iya. Kalau nggak di-ban, di-pick. Dan ya, ternyata Valentina adalah pilihan terakhir 1RRQ. Banyak banget hero-hero yang priority terbuka. Betul, ini ada Eve. Link! Xavier, ada Link juga untuk Albert tentunya. Betul. Franco bahkan. Tapi Franco kayaknya Link juga. sih kayaknya bisa. Franco gak sih? Franco gak sih? Iya, aku Franco juga aja feeling sih. Franco, Franco sih. aja ya. Franco gak sih? Ya. Franco gak sih? Ini masalahnya. Musuhnya seberang pakai Link pun Albert pakai Lancelot. Walaupun kita bilang Lancelot sekarang itu bisa di posisi yang jungler yang bukan masuk di tier 1. Tier 3 itu kan ya loh. Kalau menurut gue pribadi ya. Ya kan? Dan Link di kanan udah di kiri dia masih bisa berani head to head. Masih ada Hayabusa. Bisa. Masih Betul. ada Lancelot. Lancelot. Masih banyak lagi. Masih ada mungkin nanti Karina mungkin kalau... Karina counter dari Link itu sendiri betul Iya. banget gue nih. That's why kayaknya kalau Franco is priority for me. Kayaknya. Benar. Iya, dan mungkin antara pilihan Xavier atau Eve ya. Untuk second picknya dari RSG. Tapi ternyata Esmeralda yang tidak mau dilemparkan ke R7. Wise decision, Nuts memang handal banget. Tadi aku udah sempet bahas ya di mana dia 5 kali pick, 4 kali win. Dan juga mengambil dari potensi si Bang Valdi. Oke, Bang Valdi dan tapi lihat. Oke. Kingdom yang ada di Malaysia, Ji. Iya. Oh, jadi baca ya? Iya. Jadi baca itunya Gak ya. apa-apa nggak lihat. Pura-pura nggak lihat ya. Iya. Oke. Skylar. Dan juga ini adalah mungkin akan ada hero untuk Deden from Bogor. Karena God laner dulu gak sih? God laner dan juga Skylar. Makanya. God laner. Mereka nggak Langsung ditutup direct dan juga Xavier from Deden from Bogor kali ini. Oh my god, ini adalah hero counter untuk sang Esmeralda sendiri direct. Tapi problematisasinya adalah satu hal. Di mana ketika Esmeralda sama Dairot, laning phase-nya memang kalah. Head to head kalah. Tapi problemnya adalah untuk melakukan rotasi. Lebih mudah Esmeralda. Lebih mudah Esmeralda, moving speed-nya. Moving speed-nya ada dan yang ngerti tahu Esmeralda zaman sekarang pakai sprint Sprint juga. juga ya? Susah banget untuk Dairoth connect dengan Ngejar. skill-skillnya ngejar juga. Jadi kita lihat aja nih, Atlas pick dari RSG sebelum masuk ke fase ban yang kedua. Ini aku suka banget. Wow. Aku suka banget. Mereka ban langsung Lancelotnya. Mengingat juga belum ada jungler yang diamankan oleh Albub ya. Ya. Jadi menutup kesempatan tentunya untuk jungler yang akan diambil oleh RRQ Hoshi. Tapi Kagura kali ini juga di-ban. Kagura dari seorang Aqua. Nah ini juga tidak bakalan diberikan ya. Masih respect juga. Dan mungkin bisa nge-ban ke arah Lilia nantinya kalau memang mau. Dan bahkan karena kalau menurut aku dari EXP ini udah kayak hantem-hanteman siapa yang paling kuat aja gak sih untuk EXP sekarang? Tapi sekarang dari RSGPS ini kemungkinan besar akan menutup siapa yang bisa Karina. follow up seorang Wow. Franco. Karina ditutup dengan sangat baik kalau menurut gue pribadi.
sangat baik karena Karina counter dari seorang Link dan Allah. Ini dia Among the Long. If ya. Along the Mong ya. Gue begitu dah ya. Itu dia. Cuman Cecilion masih terbuka berarti memang dari RSCPH mungkin ambil ke arah Lilia kalau emang mau fokus team fight based atau kalau Gold lane. mereka mau ada ke arah late game-nya mungkin gold Cecilion lane. atau late gold lane dulu. Kalau nggak gold lane, maybe Cecilion is okay menurut gua. Ya. Kalau untuk dari sisi RSGPH. Dan kalau menurut gua dari tim RSGPH ini, mereka akan Lilia. mengamankan Lilia. Mau team fight berarti mereka. Dari early mereka mau pressure dengan Lilia dan juga Link. Ada sinerginya mungkin ambil turtle. Kalau udah turtle ini dibaksa team fight bisa. Kalau RRQ tidak hati-hati. Oke. Satu hero yang bisa untuk menutup pergerakan RSGPH ini Brody. Kalau menurut gue pribadi Brody. Karena kalau misalnya kalau kita anggap clean butuh frontliner. Popol Kupa? Popol Kupa boleh untuk bermain ke arah Objektif. Objektif ya. PT Bongkar Tora Sejahtera. Tapi dengan adanya Link, Popol Kupa akan struggle banget. Menurut aku seperti itu. Clean bakal struggle. Brody yang mungkin masih bisa menutup permainan. Tapi ternyata kita menuju ke arah Cloud. Diambil Cloud dan Benedetta again kali ini kembali muncul ke lane of down untuk melawan seorang Esmeralda. Aku melihat sebenarnya ini dari R7 ini dia punya pikiran yang sangat-sangat visioner kalau menurut aku. Kenapa? Tadi kita bahas. Ya. Esmeralda ini Head to head lawan Dairot. head-to-head lawan Dairot dan Benedetta ini akan menjadi junglernya. Dan junglernya ini akan bermain dengan rotasi yang cukup cepat. Ngerti gak maksud aku? Iya. Rotasinya sangat cepat. Sekarang diadu. Iya, sekarang dia ada rotasinya. Ya ini bukan menutup karena kenapa aku bilang Stefan visioner karena kayak dia akan hantapkan damage. Dia akan ada di sisi depan dan Albert yang akan menuju ke arah backline ke arah belakang. Menurut aku Benedetta as a jungler akhirnya kembali lagi. Gimana Goni? Why? Mau why Goni? Kita harus lihat sedikit kalau misalkan dari komposisi memang aku setuju banget sih apa yang dibilang Oji. Cuman kalau dilihat-lihat dari komposisi sedikit ya, Momochan dan juga Oji, ini RSG mau team fight banget. Dengan adanya Lilia, Atlas, agak sedikit potensi split push dengan adanya Link. Bahkan dia nambahin elemen baru dengan adanya Bruno. Yes. Benar banget gimana Momochan? Momochan? Aku merasa juga sebenarnya semua balik lagi ke rotasi dan keagresifan dari tim Araki Hoshi. Apalagi dari draftnya juga nggak berbeda agresif dari RSGPH. Oke, kalau gitu kita bakal memasuki match yang pertama. Ini dia Indonesia akan bertanding memperebutkan satu slot ke Grand Final melawan RSGPH yang bisa kita bilang kedua tim yang belum pernah terkalahkan di MSC kali ini bertanding untuk memperebutkan satu slot ke Grand Final. Demon Kite dengan Linknya dan juga Albert dengan Benedettanya. Sebenarnya ini menurut aku pribadi adalah dua tipikal hero yang sangat kuat di early to the late. Tapi satu hal, Link itu lebih kuat di atas textbook dari seorang Benedetta. Iya. Tapi Benedetta punya imun yang bagus, tapi lihat mancing mania mantap. Mancing mania pertama dari Light ditarik, ini memberikan informasi, memberikan gertakan atas seorang Light. Ini Pipin VN. Yang tidak perlu diragukan lagi ya untuk hooknya. Dan kali ini mencoba untuk membuka vision terlebih dahulu. Sudah mulai dicicil begitu saja terkena stun dari seorang Vina dan akan jatuh first blood ke tangan seorang Aqua Ranger Mas. Yes, tidak ada flicker lagi, it's okay. Tapi lihat di sisi di arah top lane Bruno. Dia ingin memantapkan diri untuk sustain di arah satu buah laning goldnya. Dia ingin mempressure dari awal, tapi Albert berada di arah jungle. R7 mencoba untuk melakukan satu buah kapristasi. Dia Never dapatkan. Alex pada blow. Satu buah days berhasil menumbangkan Light. Ditukarkan satu untuk satu kali ini Albert. Masih mau lebih, rotasi yang dilakukan. Mencoba untuk membantu menuju ke arah seorang Aqua. Karena Aqua belum memiliki satu buah Black Shoes. Bakal coba ditumbangin. Satu poin tambahan dan bahkan Albert is never enough. Demon Kite masih coba untuk menuju ke arah seorang Finn. Tapi Albert di sana mencoba menghindari Demon Kite. Pertukaran terhadap seorang Pipin. Kali ini terperangkap dengan Mystic Field. Demon Kite kayaknya bakal agak sedikit berat untuk melakukan kontes. Karena Albert sudah standby dengan satu buah Retribution yang Momochan. Betul sekali, sementara bakal coba di backup oleh R7 dan bahkan kali ini Albert dengan Retribution yang selalu on point dan bahkan Demon Kite-nya down kali ini. Dikejar dengan Elective Vulnerable Blow dan juga satu buah Phantom Slash yang langsung mengakhiri hidup Demon Kite. Oh, sayang sekali tapi R7 harus tumbangi di arah bottom lane. Aku mencoba untuk menjemput seorang Nuts. Coba untuk melakukan satu buah flanking. Dan bahkan Skylar Blessing to telah dikeluarkan di game begitu saja. Arno gak berhasil tapi lagi follow up oleh seorang Deden from Bogor.
Dawning Light mengagetkan satu buah posisi di arah atas Goni. Oke, kalau misalkan buat kalian teman-teman yang lagi nonton pengen mungkin ya Cimomo dan juga Oji Yep. baru Yes. bangun, baru buka stream langsung aja promo GrabFood-nya. Oke, kalau dari 2 menit pertama, Turtle memang dimenangkan RRQ. Tetapi Yes, lihat, yes. Oh ternyata mulai ditarik dan begitu saja dan Finnya sepertinya harus tumbang untuk yang ketiga kalinya Ranger Mas. It's okay, no problem. Tapi ini yang berbahaya adalah satu. Bukan Finn yang tumbang, tapi didapatkan sama Demon Kite. Ya. Menurut aku di arah situ. Lebih ke arah Demon Kite yang numbangin itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena itu akan membuat Demon Kite bakal lebih sustain, bakal lebih cepat untuk mendapatkan pundi-pundi gold. Dan kali ini, dari karena kalau kalian sadar di MPL, ada beberapa kali momen Finn seperti itu. Di early dia ditumbangin banyak, tapi memang itu bukan hanya tanpa alasan. Distraction yang dilakukan, tapi bila terperangkap lagi Finn gak bisa kemana-mana karena lihat ada Aqua. Albert seorang diri, tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Dia bakal coba untuk mengincar satu buah Black Juice ya, bakal coba dapat dan ternyata Black Juice mundur ke arah belakang itu yang diinginkan oleh seorang Albert. Alex coba ada bomb, akhirnya dikeluarkan. Dia selalu sakit tapi ternyata knife untuk mundur. Wise decision making yang dilakukan Albert. Tapi Light is coming, Fatality dikeluarkan. Tidak ada knife bakat, tapi Deden plus Albert ditumbangkan. Pertukaran yang tidak adil. Iya, harus kehilangan 2 pemain dari arah Hoshi dan reset lagi kali ini untuk Albert dan kawan-kawan. Sementara memang kejadiannya agak sedikit sulit ya ketika tadi informasinya sebenarnya Albert udah terima ketika Light belum punya lagi tuh yang namanya Fatali. Yes. Mencoba untuk mengejar, tapi ketika dia tahu udah ada info Demon Kite-nya datang dari area mid, mau gak mau dia harus mundur nge-backup play-nya. Ya. Dari posisi ring tadi udah sedikit kalah, cuman untuk Turtle setup-nya lihat, ini akan lebih ke arah RRQ tetapi di Mankind. Oke, tapi sebelum itu lihat Retribution is on point from Albert. Dan ini membuat semua netral lagi. Mudah buat kalian semua. Jangan lupa untuk login ke dalam game. Mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 13 ya kan. Dan selesaikan quest untuk mengklaim Transformer Pass. Dan gunakan Transformer Pass untuk melakukan draw dan memperoleh hadiah menarik. So, emblemnya silakan Goni. Yes, kalau dilihat emblemnya perbandingan antara mid lanernya dulu, Clea dengan Lilia. Cuman perbedaan dari nyari movement speed dan juga magic power juga. Cuman itu ya, dari magic shop dan juga emblem pertamanya. Cuman Skylar dengan support emblem Clay, moving speed sama hybrid damage. Exactly, hybrid damage-nya. Ini yang perlu diperhatikan. Memang di awal-awal ini Skylar masih fokus farming aja, belum ada impact yang luar bagaimana banget. Mungkin masuk mid game setelah 2 item tentunya Golden Staff dan DHS baru bisa masuk ke mid nyari-nyari fight. Yang satu hybrid ini Regen. Ya kan, dia di sisi sebelah kan. Demon Kite sama Albert ini sama. Mereka ingin memang ngincar ke arah satu buah farmingan yang cepat. Mereka dari mulai attack speed sama dia ngambilin tadi ke arah damage to hero. Damage to jungle. Ya itu, mereka ngamanin itu. Dia nggak ngamanin cooldown reduction. Dia nggak mau nunggu, nggak mau buru-buru retrik, tapi dia pengen ini memantapkan dia farming patternnya. Tapi di top lane sana, Skylar langsung blessing itu cepat di follow up begitu saja. Dan berhasil mendapatkan damage untuk yang luar biasa. Light, where are you going on for it? The flicker! Dengan bloody heart, double kill from Dead and from Bogor. Aqua, lihat, di follow up begitu saja dengan cukup cepat oleh seorang Demon Kite. R7 untungnya masih ada satu buah flicker bahkan. Demon Kite mundur ke arah bottom lane. Fokus ke base turret yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. RSGPH kali ini juga akan ditukarkan dengan turret di arah top lane motion. Ini yang benar-benar memang luar biasa ya. Aku bisa bilang permainan dari tim Filipina mereka benar-benar fokus sama objektif. Sama dengan RRQ Hoshi juga. Dan ini yang membuat mungkin pertarungan ini lumayan sengit ya dari kedua tim. Sementara untuk Turtle-nya yang ketiga kali bakal coba tapi ternyata udah ada tim fight yang bakal dibuka. Light-nya berada di depan dan dia nggak punya banyak resource lagi dan bahkan harus tumbang kali ini. Sementara Demon Kite bakal coba dikejar begitu saja. Finn belum bisa untuk menarik namun hanya puas dengan satu pemain yang bisa ditumbangkan yaitu Light. Karena mereka tahu ini udah nggak ada Fatalin juga dari Light-nya. Tapi yang mereka dapatkan kali ini adalah Turtle Goni. Betul. Oke, kalau ngeliat dari goldnya nih, 3 top 3 masih, baru mau ngomong top 3-nya RRQ-nya 2. Cuman Eman mulai slowly catching up juga sebenarnya. Albert Demon Kite masih tinggi. Mungkin alasannya kenapa? Karena dia sudah makanin Franco beberapa kali di early game. Ya situ dengan 4 poin kalian dapatkan dan bahkan Demon Kite dapetin turret tambahan. Untuk kali ini lihat dia masih coba untuk melakukan pattern farming terhadap jungle dan di sini posisi dari seorang Albert akan memiliki satu buah posisi yang penting untuk melakukan clear win. Dia tidak boleh terpick off sama sekali dan untungnya masih
dan Nevernight untuk menghindari satu buah Fatal Link. Dibuka kan. Downing Light membuka semua mata dari tim RSGPH. Kali ini mereka berkumpul menjadi satu di sisi sebelah kanan. Aku bisa lihat ini RSGPH mungkin aku nggak nge-cash ini dari awal. Tapi ini adalah salah satu match dia yang tidak terlalu agresif loh. Oh, tapi ternyata mulai lagi Fatal Link Perfect Match to connect. Dan bahkan terkena sedikit immobilize dari seorang late-nya. Tapi Skylar mulai masuk kali ini dan bahkan di follow up dengan Albert. Juga mulai masuk dengan final blow. Connect dari seorang Aqua tumbang dan bahkan Finn pun harus hilang. Tapi ternyata R7, Demon Kite yang mulai datang dan memfollow up. Membantu para teman-teman dari RSGPH harus membuat Arkeosi kehilangan 2 pemain. Mendapatkan Aqua dan kehilangan Finn dan juga R7 is totally not worth it kalau menurut dari aku pribadi ya. Dan bahkan kita bakal lihat di mana Light hanya untuk mengganggu pergerakan dan Albert tidak boleh bisa ditumbangkan kembali karena ini udah mulai memasuki menit fase yang menuju ke arah menit 10. Sebentar lagi bakal menuju ke arah Ward. Dan ingat, butuh high ground defensif, butuh orang yang bisa clear dengan cepat. Selain Klee, ini ada di tangan Albert. Setuju. Dan mungkin Skylar kalau misalkan ngomongin ke arah clearing lane-nya ya. Cuman untuk sekarang masuk ke arah mid game bahkan Lord sudah berdiri. Ini kedua tim yang penting manipulasi wave dulu. Manage wave, clear wave jangan lupa terutama untuk offlane ya. Dan kalau mau nyari team fight itu harus dilihat dari skillnya dulu nih. Kemungkinan Aqua sebagai Lilia ini nggak ada Purify, dia akan lebih bermain lebih pasif. Begitu juga dengan Light, flickernya masih cooldown. Dan kalau di sebelah sisi lain lagi nunggu Finn dengan flickernya untuk up. Kalau ngomongin item, lihat Benedetta-nya build ke arah tank. Yes, build Curse ke arah helmet, Guardian helmet, OTW langsung ke arah Blade Armor. Yes, of course, Blade Armor. Sedangkan di sisi dari tim Demon Kite, di mana dia menuju ke arah full damage. Tapi ini adalah momentum untuk Skylar nanti akan bersinar. Skylar mundur ke arah belakang. Ada Finn di sana, belum fatal. Bloody Hand! Mystic Build yang on point membuat seorang Light terperangkap. Tapi lihat di depan seorang Albert, seorang diri dari bermenani. Mundur ke arah belakang. Tapi gebokan dari seorang Eman. R7 lihat, R7 berada di arah rumput dengan stack yang full. Dia bisa untuk menumbangkan Nuts. Tapi di sisi kali ini, mereka bakal lebih objektif gaming. Dengan kehilangan satu buah Light. Dan butuh 4 detik mereka akan coba memaksa menuju ke arah Tifa. Tapi lihat ada dong, Pancing Mania, mantap! Downing Light dikeluarkan begitu saja. Eman Sakarat telah maut. Kali ini harus mundur ke arah belakang. Satu buah turret bakal coba dipaksa dapat ke R7. Sedangkan Albert di sisi bottom lane bakal coba untuk menuju ke arah Bapak Lo terhormat. Pertukaran yang sangat menguntungkan tim RRQ HOG. Iya, dan bahkan kali ini Demon Kite udah mulai bersiap. Finn bakal coba ngecek. Oh, tapi ternyata sudah mulai terlihat di area map juga. Oke, sementara Light datang kali ini langsung. Oh, Fatalnya kena connect ke area 2. Tapi Albert berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord tentunya. Dipaksa tifatnya. Masih mau lebih Skylar mulai masuk dan bahkan lihat. Dari Emannya juga tumbang. Mau tidak mau, 3 personil dari RSGPH mereka nggak bisa memaksakan lagi. Dan bahkan dengan Lord yang jatuh ke tangan RRQ Hoshi, ini benar-benar menjadi keuntungan yang cukup besar untuk RRQ Hoshi Ranger Mas. Ya, lihat ceritanya. Ya sih, kalau dari playnya lihat tetap dilakukan oleh RRQ begitu manis, begitu kompak. Mereka expect itu Fatal Link dan lihat Aqua nggak siap. Sayangnya Aqua nggak siap untuk follow up, langsung Lightnya dipanik. Dan bahkan RRQ mereka berada di posisi yang bagus banget untuk melakukan lebih dan mendapatkan member lagi. Ini lihat Iron Hulk dari Finn yang sangat menentukan untuk posisi kali ini karena lihat Downing Light kayak dibuka dari belakang kali ini. Iron Hulk gak berhasil kena siapapun tapi cukup tinggi, sangat tinggi bahkan membuat RSGPH dan untuk posisi dengan Lord menit 9 mereka belum menembuskan turret dari Soki karena masih ada cover satu PSO di arah mid lane-nya. Bakal ditutup begitu saja. Demon Kite stay by opposition. Fatality telah dikeluarkan. Albertis kami bersama dengan seorang Clan. Tapi lihat Clan-nya dikunci. Demon Kite menutup pergerakan atas seorang Dede from Bogor. Lebih tidak dapat softblade. Dan shutdown. Akhirnya Skylar bersama dengan Council mundur ke arah belakang. Dede from Bogor terkunci tapi ditukar dengan Demon Kite. Dan bahkan dari lainnya juga tumbang, Ji. Yes, pada bawah, tapi yang itu adalah bagus fast response dari satu orang. Skylar. Kalau tidak ada fast respon dari Skylar itu kasusnya bakal beda. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk preview event MSC dan dapatkan MSC Pass dengan secara gratis. Wow. Ya kan? Cara gimana? Ya udah tuh ikutin, buka gamenya, ikuti semua cara-caranya. Ada Pasha, ada Showhead Space Explorer. Yang dari zaman dulu aku pengen punya tapi kagak punya. Wow. Nanti jangan lupa ya Ji diambil.
kapasitasnya. Saya sadar diri. Aku komen bahas tadi dari war terakhir ya. Yes. Itu terjadi dua parameter di mana ya Demon Knight positioning yang bagus. Dia ngelihat Clay, Dikunci dia Clay-nya. Clay Tempest of Blade full all in ke arah Clay. Memang didapatkan untungnya sekarang fast respawn. Cuma di sisi lain jarang itu dia juga lagi dua. Iya. Dan bahkan satu melawan berapa tadi? Dua dia mendapatkan seorang light itu worth it banget. Iya benar banget. Dan kalau menurut aku pribadi ya, gimana? Kalau bukan karena sekarang itu karena tidak adil. Iya. Ini pasti ada pertukaran Deden sama Sama light doang. ya, jadi kalau itu aku udah nggak dapat apa. Tapi itu tahu dia udah mau di belakang, mau ngejar, mau backup ke di belakang. Itu momentumnya Timo. Kalau Skylar miss, maksudnya miss bukan kalau dia kena, tapi miss dia udah Timing. masuk lebih dalam ke arah fight yang di depan. Benar. Iya. Itu dia malah bisa diluasa lagi cari-cari time. Betul sekali. Oke, tapi tadi aku ngeliat item sedikit ya Cimomo ya. Boleh. Gimana tadi Skylar dia udah mau full item, cuman dia dapat silver plate. Tetap masih build stick level, masih bikin celana. Oh iya. Itu respect Respect juga banget dia ya. physical defense-nya dari RSG. Tapi dia juga respect sama ini loh. Eman dia WON. WON juga. WON juga. Select plate WON. Dan bahkan lihat dengan Skylar yang sudah memiliki power yang cukup tinggi, kita bakal lihat di arah nantinya apa. Apakah akan ke arah brute force, akan ke atau ke arah apa. Jadi buat kalian semua jangan lupa ya untuk dapetin skin Transformers yang sudah hadir kembali dengan Halfdown. Jangan sampai ketinggalan. Dari tanggal 24 bulan kemarin sampai dengan tanggal 7 Juli. Jadi berkesempatan mendapatkan skin-skin menarik. Tapi kita bakal lihat Downing Light dikeluarkan. Albert di depan sana bakal coba untuk mendorong menuju ke arah Nuts dan bahkan coba kocar-kacir R7. All light standby on position. Falling dan bakal sih bisa base sekarang belakang dan Skylar. Skylar blessing duetnya tertutup. Walasi tidak ada yang bisa memfollow up dari sebelah ke sana. Albert menuju ke arah seorang Eman. Eman berhasil ditumpangi begitu saja double kill. Lagi force triple kill dari seorang Albert, tapi Albert memilih untuk bunuh. Tapi Nuts itu dia. Adik-adik, nafsu membunuhmu. Birahi yang tinggi dari seorang Nuts mencoba menumbangkan Dead from Bunker, malah berbuah kematian. Dan bahkan langsung lihat goldnya menuju ke arah 1000 difference. Dan ini adalah match yang cukup sengit menurut aku. Iya. Di menit 15, gold difference cuma di angka 700 perak. Perak, bener banget. Ini bisa dibilang kayak kelihatan dari kedua tim, mereka sama-sama bisa ngejaga dan membuat stabil dari sisi goldnya. Jadi Luar biasa. baru game pertama dan Baru kita game punya best of 5 series ya teman-teman. Dan Iya. untungnya ya Albert memang sempat terpisah dari tim fightnya ya. Iya. Tapi ya mungkin nanti itu kayak ini kali ya, Batu udah dibilang Iya, dia beli kopi kagak pakai es tuh. Arista masih dikasih es. dia lupa Clay punya Mystic Field ya. Kadang-kadang batu gitu ya memang ya. Dikasih tahu nggak ngerti. Jadi dimasuk aja tuh nutsnya. Iya. Oke, cuman kalau ngebahas situasi sedikit ya ini ya. Ini sebenarnya kalau dari ruang gerak dari map pressure ini masih lebih ke arah RRQ. Memang Oji tadi bilang gold sangat-sangat tipis ke arah RRQ. Cuman kalau lihat turretnya itu 6 sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Sebenarnya ruang gerak RSG ini sempit banget. Tidak bisa terlalu berbuat apa ya? Terlalu bisa mencari-cari momen mungkin. Lihat bahkan Lord sudah mau diamankan, mau di-commit. Tapi Light di depan sana, Downing Light retribution dari Albert akan berhasil menyelamatkan Lord kali ini. Dan kita lihat di mana permainan tim RSGPS, mereka langsung ada tulisan putar balik adik-adik. Retreat. Iya, dan bahkan dari itemnya ini juga sebenarnya untuk Lilianya masih on progress juga ya sebenarnya. Mungkin ke arah Holy Crystal kah? Sementara dari Cloud-nya nih, Skylar udah jadi semua item yang Radiant. saya bilang, iya Radiant Armor pun dia masih respect banget sih. Dari Lilianya bahkan Esmeraldanya dia build ke arah Radiant. Dan kalau ngelihat dari Brunonya ini juga harus patut diwaspadai ini. Dia bikin arah Silent Strobe juga sebenarnya. Iya. Gak dijadiin dia Satu lagi Haskell sih film gue. OTW Haskell bahkan. Cuman untuk Lilianya baru banget jadi Divine Glaive. Jadi sebenarnya dari Magic Power ini team fight dari RSGPH harus diperhatikan. Dengan adanya Lord langsung gold lead beda 2000. Wah, gold lead beda 2000. Satu buat turret berhasil didapatkan di arah tengah. Lihat Albert mencoba untuk melakukan clearing minion dengan cukup baik. Tapi Albert seorang diri. Albert fans everybody. Never die dan bahkan Disya masih berhasil. Albert. Tuan muda Albert
Albert kali ini menunjukkan keahliannya bermain Benedetta. Iya, dan bahkan meskipun Lordnya masih bisa ditemukan oleh RSGPH, tapi lihat dari semua wave minionnya dikontrol. Mancing mania. Emang berhasil didapatkan. Tony Lane menuju ke arah belakang. Clear minion again dari seorang Albert. Lihat mancing mania Mystic Field is hard point. Menuju ke arah belakang Demon Knight. Dan bahkan para pemain dari tim Mararki House. Mereka masih menunggu minion yang menanti. Dan kali ini lihat Pepin again and again. Pepin master memancing keributan. Dan yang punya pancingan. Bakal coba dapetin satu Demon Knight. Berhasil dapatkan full of damage yang hampir saja bisa ditumbangkan. But almost is never enough. Skylar is coming. Menuju ke arah PS yang dimiliki dari tim Mararki House. Tapi kali ini lihat Downing Line melakukan clear minion again and again. Di arah top lane akan menjadi priority untuk seorang Skylar. Mundur ke arah belakang dan membantu memecahkan best turret. Dan ini dia RGPS ompong best turretnya. Ompong kayak aku yang baru cabut gigi. Tapi lihat, ini Tuh, karena kedisiplinannya Arakihoshi. Mereka oke lah, Finn bisa dapetin momentum kayak tadi, flicker, Iron Hook. Tapi udah, mereka tahu ketika Demon Knight nggak tumbang, mereka mundur. Iya, disiplin. Disiplin banget dari Arakihoshi. High level gameplay nih. Wah, Luar biasa. Dan yang aku pengen bahas ini 2 menit lalu. Oke, Goni. 2,5 menit lalu kurang lebih. Hierarchy Hoshi masih cuman lead, cuman 500 gold Cimomo dan juga Oji. Lihat sekarang udah mau 5.000. Tapi ini harus diperhatikan. Yes. Di menit ke-19, gap difference dengan 5.000 itu tidak terlalu impactful. Benar. Kalau menurutku pribadi, Setuju. memang punya gap, tapi Pasti. tidak terlalu impact. Karena ini udah menuju ke arah fase late game. Beda dengan adanya 5.000 gap di menit yang ke-7. Tapi lihat Light di sana. Masih coba bertahan, menunggu momentum. Mystic Field, Polonia! Emang tadi pecah, tapi lihat Alex pada bola menuju ke arah belakang. Emang menjadi pilihan utama dan bahkan Albert. Bakal coba untuk menunggu WOI dan Skylar! Basic duet! Berhasil mendapatkan double kill. Menuju ke arah belakang R7. Dan seorang Demon Knight di depan sana. Tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah one strike force. Tapi harusnya mereka ini harus lebih bersabar. Pelan-pelan untuk masuk ke dalam. Karena ada seorang Aqua. Clear minion tapi lihat. Dan mencoba untuk menuju ke arah best turret apapun yang terjadi. Albert langsung ada satu ball Starboard. Dan bahkan Skylar, lihat Skylarnya mencoba untuk mendapatkan utama Anarchy House. Berhasil mendapatkan game yang pertama. Arakihoshi. Benedetta menunjukkan performa yang luar biasa. Menghindari Luar Fatally biasa. Atlas. Atlas tidak bisa menangkap Benedetta. Ada Daze, 9 for 9. Dan bahkan Xavier Deden